Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh soleha. Siap ya, nah. Baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini. Mari sama-sama kita buka dengan sama-sama juga membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, boleh disiapkan buku tema 4-nya. Disiapkan buku tema 4-nya. Kita akan membuka halaman 131. Sudah dibuka halaman 131? Kalau sudah, bacalah teks yang dibaca Rasti dan teman-temannya berikut. Penyakit jantung. Oke, Alfit. Penyakit jantung atau dalam istilah medis disebut penyakit jantung koroner adalah kondisi yang terjadi ketika pembuluh darah utama yang menyuplai darah ke jantung, pembuluh darah koroner, mengalami kerusakan. Tumpukan kolesterol pada pembuluh darah serta proses peradangan diduga menjadi penyebab penyakit ini. Oke, Habib. Ketika terjadi penumpukan kolesterol, plak pembuluh darah koroner akan menyempit sehingga aliran darah dan suplai oksigen menuju jantung pun akan terhambat. Kurangnya aliran darah ini akan menyebabkan rasa nyeri pada dada, angina, dan sesak napas, sehingga suatu saat terjadi hambatan total pada aliran darah menuju jantung atau yang disebut juga dengan serangan jantung. Oke, Jasmine. Penyakit jantung koroner termasuk salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Federasi Jantung di Dunia memperkirakan angka kematian akibat penyakit jantung koroner di Asia Tenggara mencapai 1,8 juta kasus pada tahun 2014. Di Indonesia sendiri pada tahun 2013 tercatat ada setidaknya 883.447 orang yang terdiagnosis penyakit jantung koroner dengan mayoritas penderita berusia 55 sampai 64 tahun. Angka kematian akibat penyakit jantung pun cukup tinggi, yakni sekitar 45% dari seluruh angka kematian di Indonesia. Oke, baiklah lanjut ke Alfit kembali. Diagnosis penyakit Diagnosis jantung. ya. Sebagai langkah awal diagnosis, dokter biasanya akan menanyakan tentang gejala, pola hidup, riwayat kesehatan keluarga, serta memeriksa kadar kolesterol pasien. Jika dokter mencurigai pasien mengidap penyakit jantung, ada beberapa langkah pemeriksaan yang akan pasien jalani untuk mengonfirmasi diagnosis seperti yang dijabarkan di bawah ini. Oke, Habib. 1. Tes darah. Ada 2 jenis tes darah yang umumnya dilakukan, yakni tes kadar kolesterol dalam darah dan pemeriksaan enzim jantung. Pada tes kolesterol, pasien akan diminta untuk berpuasa setidaknya 12 jam sebelum melakukan pemeriksaan agar hasil yang didapatkan lebih akurat. Sebagai pelengkap pemeriksaan kadar kolesterol, serangkaian tes darah juga diperlukan untuk memantau kerja jantung, termasuk pemeriksa enzim jantung untuk melihat adanya kerusakan pada otot organ tersebut. Jasmine.
2. Pemeriksaan elektrokardiogram (EKG). Aktivitas listrik otot jantung dapat diperiksa melalui elektrokardiogram (EKG. Tapi pemeriksaan ini saja belum cukup untuk menentukan apakah pasien mengidap penyakit jantung atau tidak. Hasil EKG yang tidak normal bisa mengindikasikan bahwa otot jantung tidak menerima cukup oksigen. Selain dengan posisi tidur, pemeriksaan EKG juga ada yang dilakukan saat jantung pasien dipicu dengan berlari di atas treadmill. Tes ini disebut dengan tes latihan stres atau tes treadmill atau mengayuh sepeda statis. Pemeriksaan ini penting untuk mendeteksi gejala angina. Ya, Alfit. Pemeriksaan ekokardiogram. Pemeriksaan yang sejenis dengan USG ini digunakan untuk melihat struktur, ketebalan, dan gerak tiap denyut jantung, hingga membentuk sebuah gambar jantung secara mendetail. Tes ini juga memeriksa tingkat kinerja jantung. Oke, nomor 4 Habib. 4. Pemeriksaan X-ray. Dokter mungkin akan menyarankan pemeriksaan X-ray dada guna melihat kondisi jantung, paru-paru, dan dinding dada. Secara umum pada pemeriksaan ini akan dapat dilihat apabila jantung mengalami pembesaran atau apabila terdapat penumpukan cairan di paru-paru. Pemeriksaan ini juga dapat digunakan untuk menyingkirkan kemungkinan penyakit lain. Yasmin. A. Angiografi koroner atau kateterisasi jantung. Pemeriksaan ini dilakukan dengan penerapan bius lokal. Prosedur kateterisasi jantung meliputi A. Memasukkan kateter sampai ke arteri jantung melalui kaki atau selangkangan. B. Menyuntikkan tinta ke dalam arteri jantung melalui kateter. Tujuan prosedur angiografi koroner ini adalah untuk memeriksa keberadaan serta tingkat keparahan penyempitan di dalam pembuluh darah jantung dan untuk memeriksa tekanan di dalam bilik jantung. CT dan MRI scan. Kedua pemeriksaan ini juga bisa dilakukan untuk melihat kondisi lebih mendetail pada struktur jantung yang mungkin tidak tampak pada pemeriksaan menggunakan X-ray. Oke, sekarang gejala penyakit jantung. Penyakit jantung koroner terbagi ke dalam 2 jenis yang dikategorikan berdasarkan tingkat penyumbatan aliran darah ke jantung. Kedua jenis itu meliputi angina dan serangan jantung. Oke, nomor 1 Habib. 1. Angina. Kondisi ini juga dikenal dengan istilah angin duduk di Indonesia. Angina adalah sakit dada yang timbul karena berkurangnya suplai darah ke otot jantung akibat penyempitan pembuluh darah. Seseorang yang menderita angina beresiko lebih tinggi untuk mengalami serangan jantung dibandingkan mereka yang tidak menderita angina. Serangan ini biasanya berlangsung beberapa menit dan dipicu oleh aktivitas fisik atau stres. Jenis sakitnya pun bermacam-macam. Yasmin. Ada yang terasa menyebar di sekitar dada, berat seperti tertindih atau sesak. Selain sakit dada, seseorang juga bisa merasa sesak napas, mual, lelah, pusing, dan gelisah saat angina menyerang. Angina dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu angina stabil dan angina tidak stabil. Angina stabil adalah jenis serangan angina yang terjadi ketika jantung dituntut
untuk bekerja lebih keras, misalnya saat melakukan aktivitas berat. Serangan ini dapat diatasi dengan obat dan istirahat. Serangan angina stabil tidak mengancam jiwa, tetapi harus tetap diwaspadai. Iya, B. habis. Angina tidak stabil adalah serangan angina yang menyerang secara tiba-tiba dan tanpa sebab yang jelas. Serangan ini dapat berlangsung walau penderita sedang santai atau beristirahat dan tidak selalu bisa ditangani dengan obat. Serangan angina tidak stabil membutuhkan penanganan medis darurat karena menandakan bahwa penderita mengalami fungsi jantung yang menurun drastis. Jika setelah dosis obat angina kedua dada masih terasa sakit, segera pergi ke rumah sakit terdekat. Oke, lanjut. 2. Serangan jantung. Serangan jantung terjadi ketika aliran darah ke jantung terhambat sepenuhnya. Gejala dapat beraneka ragam, namun rasa nyeri pada serangan jantung hampir sama dengan angina. Hanya seringkali lebih parah. Penanganan medis dalam hitungan menit diperlukan karena serangan ini dapat merusak otot jantung secara permanen. Oke, lanjut lagi. Alfit. Beberapa gejala serangan jantung adalah sakit dada yang parah, kesulitan bernapas, merasa lemas, pusing, serta panik. Sakit dada itu juga bisa menyebar ke leher. Semua penderita serangan jantung mengalami sakit dada yang parah. Indikasi serangan jantung bukan ditentukan oleh tingkat keparahan sakit dada, melainkan dari kombinasi gejala yang dirasakan. Ya, Bib. Oke, Bib. Penyakit jantung. Penyakit jantung yang tidak ditangani akan berujung pada komplikasi mematikan ketika tidak menerima suplai darah hingga terlalu lemah untuk memompa darah. Kinerja jantung akan menurun. Kondisi ini disebut gagal jantung. Komplikasi ini dapat terjadi secara tiba-tiba maupun bertahap. Dengan adanya kondisi gagal jantung, organ-organ lain seperti ginjal dan paru-paru juga akan terpengaruh seiring waktu. Oke, baiklah kita buka halaman 131 lagi. Sekarang yang Anda tanya, apakah itu penyakit jantung atau penyakit jantung koroner itu apa? Yang tahu boleh angkat tangan. Halaman 131. Yaitu kondisi yang terjadi. Ya, yaitu kondisi yang terjadi ketika pembuluh darah utama yang menyuplai darah ke jantung atau pembuluh darah koroner mengalami kerusakan. Ada ya? Selanjutnya yang Anda akan tanya bagaimana cara mendiagnosis penyakit jantung. Ada 6 cara. Yang pertama apa? Halaman 132. Yang pertama apa? Yang pertama Tes. Ya, tes darah. Yang kedua? Pemeriksaan elektrokardiogram. Iya, pemeriksaan elektrokardiogram atau disingkat EKG. Yang ketiga? Pemeriksaan ekokardiogram. Ya, kalau tadi elektro, sekarang ekokardiogram. Yang keempat melalui pemeriksaan? Pemeriksaan X-ray. Iya, X-ray. Yang kelima itu apa? Angiografi koroner atau kateterisasi jantung. Oke, yang keenam apa, Jasmine? CT dan MRI scan. Oke, sekarang ada gejala penyakit jantung. Ada 2 ya. Ada 2, yaitu apa aja? 1, angina dan serangan jantung. Betul ya, Jasmine ya. Oke, selanjutnya yang Anda akan tanya juga. Angina sendiri itu ada 2 ya.
Angina apa aja itu? Angina atau Angina stabil dan angina tidak stabil. iya, angina stabil dan angina tidak stabil. Habib tahu ya? Oke, good kalau udah tahu ya. Selanjutnya kita akan kerjakan, ayo mencoba. Kita akan share screen, kita sediakan papan tulisnya dulu. Tulisnya di buku tulis apa di sini aja ya? Boleh di situ, tapi takutnya kalau nggak muat boleh di itu ya. Ya udah, pendek aja, pendek. Iya, kan sesuai dengan pertanyaannya, Bib. 1 sampai 5 aja ya. 1 sampai 5 aja ya, karena banyak itu ya. Oke, ini Anda udah siapkan. Nanti dipoto atau enggak, Yan? Nggak usah, besok aja ya. Ya, Besok aja. Oke, nomor 1. Siapa tadi? Terakhir, Habib ya? Sekarang Jasmine coba. Nomor 1. Oke, nomor 1 Jasmine. Apakah yang disebut dengan penyakit jantung? Apa? Apa jawabnya? Kondisi. Apa Jasmine nomor 1? pembuluh darah Pertama yang penyakit jantung atau pembuluh darah koroner mengalami kerusakan. Iya, itu jawabnya ya. Sekarang nomor 2. Nomor 2 siapa ya? Nomor 2 Alpit. Alpit nomor 2. Apa saja bentuk diagnosis penyakit jantung? Apa aja? 1. A. Tes darah. B. Pemeriksaan elektrokardiogram EKG. C. Pemeriksaan ekokardiogram. D. Pemeriksaan X-ray. E. Angiografi koroner atau kateterisasi jantung. F. CT dan MRI scan. Oke. Selanjutnya Ada. Habib nomor 3. Habib nomor 3. Ada berapa bentuk angina itu jelaskan. Ada 2, yaitu angina stabil, yaitu jenis serangan angina yang terjadi ketika jantung dituntut untuk bekerja lebih keras. Ya, itu ya. B-nya Tidak stabil, yaitu jenis serangan angina yang menyerang tiba-tiba dan tanpa sebab yang jelas. oke, itu ya sudah ya. Sekarang nomor 4. 4 berarti Jasmine. Apa yang menjadi sebab serangan jantung? Ya. Ketika aliran darah ke jantung terhambat sepenuhnya. Ya, jadi ketika aliran darah ke jantung terhambat sepenuhnya. Sekarang Alfit. Nomor 5 Fit. Apa saja gejala-gejala serangan jantung? Sakit dada yang parah, kesulitan bernapas, merasa lemas, pusing, serta panik. Panik ya. Itu tadi terganti sendiri komputer. Panik. Panik. Oke, silakan dibuat. Panjang-panjang banget. Iya, panjang banget. Iya, memang jawabannya seperti itu. Mau bagaimana lagi? Nggak muat ini di buku. Oh iya, tidak muat ya. Kalau nggak muat boleh di ini. Itu aja yang Anda kurangi kan dari 10 menjadi 5 aja, Bib. Tapi saya sudah nulis di buku ini. Ya udah, apa yang Anda tambah sampai 10 apa? Serah. Boleh? 1 sampai 5 atau 1 sampai 10? Sampai 5 aja dulu ya. Ya, Anda ini tugasnya nanti di sekolah ya? Iya, nanti Anda akan nilainya di sekolah. Ya,
Biar nggak penuh intinya ya, memorinya ya. Bagaimana ini? Sudah di... Nah, Habib sama Alpit mana? Habib mana Habib? Habib, lambaikan tangan dulu, Bib. Oh, ada. Lagi nulis ya? Atau boleh di ini dulu ya, di screenshot dulu. Pak, saya tulisnya nanti aja lah. Saya Ya, screenshot dulu ya. Oke, biar kita lanjutkan pembelajarannya. Oke, Alpit sudah screenshotnya? Jasmine sudah? Oke, kalau sudah ya Anda... Belum ya, Ya. bentar ya. Bentar, lagi dipoto ya. Komputer ya, Pit? Oke. Ayo, sudah belum, Pit? Buram ya. Nanti minta Habib aja, Habib kirim ke Alpit ya. ya lagi Kirim buka. Habib. Ya, Pit ya, nanti dikirim Habib. Oke, baiklah. Ya, Anda stop share. Nanti juga ada kok YouTube-nya dari Anda. Kan direkam ini. Oke, baiklah kita ke halaman 139. 139. Udah 139. Halaman 139. Mengenal organ peredaran darah pada mamalia. Ada yang tahu apa itu mamalia? Mamalia hewan yang Ya, mamalia adalah hewan yang selalu menyusui anaknya. Dan sebagian besar memiliki rambut-rambut yang terdapat pada sekujur tubuhnya. Oke? Tadi ada juga anak yang menjawab apa? Ada ya Anda di Facebook. Itu mamalia apa? Mama dari seorang anak yang bernama Lia. apa nih? Iya, ada jawaban seperti itu di Facebook. Bukan jawaban itu ya. Yang benar adalah hewan yang menyusui ya. Oke, baiklah. Contohnya apa aja di situ? Ada paus. Apalagi? Ada anjing laut. Ada banteng. Tikus, tupai, monyet, kuda, sapi, keledai, unta, sapi. Ternyata ikan hiu juga ya, hiu dan sebagainya. Banyak lagi ya. Coba Jasmine, apa lagi Jasmine? Contohnya Jasmine. Hewan mamalia Jasmine. Halaman berapa? Halaman 139. Agak kirim fotonya. Iya, halaman 139 ya. Ada enggak? Nah, ada ya. Nah, hewan mamalia ini memiliki sistem peredaran darahnya tertutup. Oke, jadi sistem peredaran darahnya tertutup. Baiklah, kita akan lanjutkan ke halaman sebentar. Halaman 159. 159 silakan Habib. Halaman 159 Bib. Berenang untuk kesehatan jantung. Kabarnya 159. berenang untuk kesehatan jantung. Berenang merupakan olahraga air yang populer yang menyenangkan untuk berbagai kelompok usia. Berenang sangat bermanfaat bagi kesehatan khususnya untuk meningkatkan kebugaran jantung dan pembuluh darah. Berenang adalah bentuk latihan yang membutuhkan kerjasama berbagai otot secara dinamis dan ritmis yang ditunjang dengan peran jantung serta pernapasan yang optimal. Halaman berapa, Yan? Halaman 159 ya, 159. Oke, Alfit. Beban air
beban air yang harus dihadapi saat berenang akan menyebabkan tekanan yang tinggi terhadap pembuluh darah tubuh. Hal ini akan berdampak pada peningkatan jumlah aliran balik yang masuk ke dalam jantung dan peningkatan pula pada jumlah darah yang harus dipompakan oleh jantung dalam setiap menitnya. Ya, Jasmine. Jasmine. Ketika aliran darah ke jantung lancar, maka bisa mencegah berbagai macam penyakit antara lain tekanan darah yang tidak normal, jantung koroner, dan stroke. tekanan darah. Ya, terus. Tekanan darah dalam tubuh merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, merupakan hal yang normal jika tekanan darah naik turun sepanjang hari. Jika masih dalam batas yang wajar, namun jika tekanan darah naik turun dalam rentang yang sangat jauh, akan meningkatkan kerusakan pembuluh arteri sehingga akan meningkatkan resiko penyakit jantung koroner dan stroke. Oke, selanjutnya Habib. Ketika pembuluh arteri yang memasuk darah ke jantung mengeras dan menyempit, maka hal ini akan mengakibatkan penyakit jantung koroner. Penyakit ini adalah jenis penyakit paling umum dari penyakit jantung. Penyakit jantung dan penyebab kematian tertinggi bagi manusia di dunia. Gejala penyakit jantung koroner adalah nyeri hebat di dada, sesak napas, dan detak jantung yang tiba-tiba amat cepat atau iramanya tidak normal. Oke, Alfid. Sedangkan stroke adalah kondisi di mana pasukan darah ke otak terganggu akibat dari penyumbatan darah atau pecahan pembuluh darah. Gejala penyakit stroke cenderung tiba-tiba dan hanya selalu menyerang satu sisi bagian tubuh. Gejala yang biasa terjadi adalah sakit kepala tiba-tiba, kehilangan keseimbangan, kelelahan, koma, vertigo, mati rasa, dan ada masalah berbicara dan pendengaran. Oke, baiklah. Ternyata anak soleh dan solehaya, berenang itu salah satu olahraga yang baik buat jantung. Ada lagi nggak olahraga lain yang baik buat jantung? Ayo, Alfid apa coba contohnya? Nggak tahu. Jogging. Ya, jogging. Apalagi Bib? Habib. Jogging, apalagi? Bersenam. Bersepeda, boleh. Senam bagus, bagus senam. Apalagi Jasmine, ada nggak? Jasmine. Enggak, contoh olahraga yang menyehatkan tubuh dan baik untuk jantung. Ada ya? Oke, sekarang kita ke halaman 160. Halaman 160. Manfaat gerakan berenang. Halaman 160. Alfid, satu apa, Pit? Manfaat gerakan berenang, satu? Meningkatkan. Enggak tahu. Coba Habib. Satu, Bib. Apa, Bib? Meningkatkan Habib, Yan. Iya, apa, Bib? Meningkatkan kekuatan dan massa otot. Yang kedua apa, Jasmine? Meningkatkan kelenturan tubuh. Oke, Alfid. Yang ketiga apa, Pit? Iya. Yang keempat apa lagi, Bib? Meningkatkan kekuatan pompa jantung. Nah, itu adalah manfaat gerakan berenang. Sekarang, gangguan kesehatan yang bisa dicegah dari olahraga berenang. Satu, Alfid.
Mencegah penyakit jantung. Oke, Jasmine apa Jasmine? Mencegah penyakit stroke. Oke, Habib apa lagi Bib? Mencegah penyakit darah tinggi ya, dan yang selanjutnya adalah mencegah penyakit diabetes. Oke, anak soleh dan soleha, nanti tugasnya boleh dibuat ya. Tugasnya boleh dibuat, nanti Anda juga akan share video pembelajaran ini ya. Zoom kita akan kita bagikan. Ada pertanyaan nggak anak soleh dan soleha? Alpit, ada pertanyaan? Tidak ada. Jasmine, ada pertanyaan? Tidak ada. Habib, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan tutup dengan tepuk semangat dulu. Biar semangat anak soleh dan solehanya. Oke, boleh dihidupkan suara. Tepuk semangat. 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 Kok lesu? Harusnya semangat dong. Antuk ya. Ada budak uswa nih. Apa, Bib? Semangat, tapi kebalikannya. Iya, harus semangat tapi. Yanda yakin anak soleh dan soleha yang ikut Zoom hari ini semangat. Bener, Jas? Ijaz hilang mukanya. Oke. Iya, green screen. Oke, baiklah anak soleh dan soleha. Baiklah, kita cukupkan. Mari kita tutup dengan doa kifarah majelis saja ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Oke, Alpip sama Habib kalau mau berbincang-bincang boleh ya melalui Zoom ya. Nanti Anda keluar silakan kalian boleh berkomunikasi. Nanti siapa yang mau jadi admin? Enggak. Enggak ya. Habib aja ya. Alpit aja ya kali ya. Baiklah, ya Anda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.